Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Tuljana, NIM T2019-3081. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian desain penelitian koresional. Desain sendiri ialah proses untuk membuat dan menciptakan hal-hal yang baru dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud atau rencana atau berbentuk benda lainnya. Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah karena munculnya sebuah masalah. Masalah ini memerlukan solusi yang tepat, namun tidak semua masalah membutuhkan solusi dari penelitian. Sedangkan korelasional sendiri berasal dari kata korelasi yang artinya hubungan timbal balik atau sebab akibat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasional adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan di antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, desain penelitian korelasional ialah sebuah proses penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan dari tingkat hubungan di antara dua variabel atau lebih. Sedangkan tujuan penelitian korelasional ialah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dan dapat memahami hubungan antar sifat atau karakteristik orang atau identitas lainnya. Tujuan dari penyelidikan korelasional adalah untuk mengungkapkan atau menetapkan suatu hubungan atau menggunakan hubungan-hubungan dalam membuat prediksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Sukma Darmatanti dengan NIM T2019-3093. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian korelasional dan macam-macam penelitian korelasional. Jadi, ciri-ciri penelitian korelasional itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, non-eksperimental, dan yang kedua, melihat ke belakang atau berpandangan mundur, dan yang ketiga yaitu bersifat dinamis. Yang kedua yaitu berpandangan mundur atau melihat ke belakang. Jadi penelitian korelasional ini itu tidak mempertimbangkan masa depan, hanya mengamati dan mengukur historis terkini antara dua variabel saja. Jadi di sini peneliti itu melihat pola historis antara dua variabel, seperti contohnya hubungan antara orang berpenghasilan tinggi dengan membayar pajak. Nah, jadi dengan dilakukan penelitian ini itu nanti akan terungkap nilai positifnya dari variabel-variabel tersebut, tetapi tidak akan berubah di masa depan. Jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu bersifat dinamis, maksudnya yaitu pola statistik yang ada di dalam riset dalam menghubungkan dua variabel yang dihasilkan itu dapat berubah setiap jenjang penelitian dan tidak dapat menjadi data tetap. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam korelasional. Jadi macam-macam penelitian korelasional itu ada 3. Yang pertama, studi hubungan. Maksudnya di sini tuh dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman faktor apa saja atau variabel yang berhubungan dengan variabel yang kompleks. Contohnya seperti hasil belajar akademik atau konsep diri dan motivasi, seperti itu. Dan yang kedua ada studi prediksi. Jadi, bila variabel memiliki hubungan yang signifikan atau skor pada satu variabel bisa digunakan untuk memprediksi pada variabel yang lainnya. Misalnya, seperti peringkat SMA itu dapat memprediksi peringkat di perguruan tinggi, seperti itu. Dan yang ketiga ada korelasi multivariat. Di sini teknik yang digunakan untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Dan di korelasi multivariat ini tuh ada 2 teknik, yaitu yang pertama regresi ganda. Jadi teknik ini digunakan untuk memprediksi suatu fenomena yang kompleks, karena jika dengan menggunakan satu faktor saja itu biasanya hasilnya kurang akurat ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu ada korelasi kanonik. Di sini sama dengan regresi ganda, cuman
Kalau regresi ganda itu hanya menggunakan satu variabel kriteria, dan sedangkan di korelasi kanonik ini itu melibatkan lebih dari satu variabel kriteria seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Bisa dilanjutkan dengan Mas Juna. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izuna dengan NIM T 2019-3057. Di sini saya akan membahas tentang desain dasar penelitian korelasional dan juga kekurangan serta kelebihan pada penelitian korelasional. Desain dasar penelitian korelasional. Dalam suatu penelitian korelasional juga melibatkan perhitungan korelasi antara variabel yang kompleks dengan variabel yang berhubungan ataupun variabel prediktor. Maka ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam penelitian korelasional. Yang pertama adalah penentuan masalah, kedua peninjauan masalah ataupun studi pustaka, ketiga merancang penelitian sesuai dengan rumusan masalah, penentuan sampel, pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Untuk penentuan masalah, setiap penelitian ini tidak pernah lepas dari masalah yang akan digunakan dalam penelitian sebagai tindak lanjut, sebagai fokus penelitian studi juga yang harus berdasarkan kriteria-kriteria keilmiahan. Kedua adalah peninjauan masalah ataupun studi pustaka. Menurut Sarwono, studi kepustakaan ini dapat mempelajari berbagai buku referensi dan juga hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Ketiga adalah merancang penelitian sesuai rumusan masalah. Dalam hal ini, untuk menentukan subjek penelitian yang akan dipilih serta menentukan metode dalam mengolah data. Yang keempat adalah penentuan sampel, di mana peneliti menentukan proses pemilihan sampel yang akan mewakili populasi tersebut. Kemudian pengumpulan data. Menurut Ari Kunto menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan cara mencari data mengenai hal-hal ataupun variabel berupa catatan, buku, jurnal, artikel dan semacamnya. Yang terakhir adalah menyusun laporan. Ini merupakan bagian akhir yang berisikan hasil dari analisis deskripsi serta pembahasan tentang perihal yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penelitian korelasional. Apa sih kelebihan dari penelitian korelasional? Baik, saya akan menjelaskan ataupun memaparkan. Kelebihan dalam penelitian korelasional menurut Sukardi bahwa dalam penelitian ini dapat berguna untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan beberapa bidang, diantaranya perekonomian, pendidikan, dan juga sosial. Sedangkan kelemahan menurut Muti mengutip pendapat Ishak dan Mikhail menyatakan bahwa dalam tipe ini banyak digunakan oleh para peneliti. Tipe ini kurang tertib apabila dibandingkan dengan tipe penelitian yang lainnya. Kemudian unsur yang dipakai kurang dapat diandalkan serta belum canggih. Dan yang terakhir adalah pola hubungan sering dibuat-buat, terkadang menjadi meragukan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada salah kata ataupun yang kurang berkenan di hati para audien, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.